datang di forum saya hari ini. Nah, di sini saya pengen tanya, kalian sering bermain sosial media apa aja sih? IG. TikTok. Berapa lama waktu yang kalian habiskan untuk bermain sosial media? 5 jam. 6 jam. 2 jam. Nah, tanpa kita sadari, sosial media itu sudah sangat lekat dalam diri kita, tidak bisa dipisahkan. Bahkan kita bangun tidur langsung lihat HP, bener nggak? Bener. Scroll sosmed, bahkan sebelum tidur pun juga begitu. Kalau lagi pergi ke tempat yang bagus, lagi hangout sama teman-teman, pasti bawaannya pengen update di sosial media. Nah, sosial media itu memang sangat membantu kita banget. Tetapi hari ini saya pengen mengajak teman-teman untuk melihat dari sisi yang berbeda. Faktanya, banyak penelitian yang mengatakan bahwa penggunaan sosial media dapat menimbulkan insecure, kecemasan, hingga kecanduan. Maka dari itu, perkenalkan, nama saya Aurel Gizeli, saya bisa dipanggil Aurel. Saya merupakan mahasiswi Universitas Multimedia Nusantara, jurusan Strategi Communication angkatan 2025. Dan hari ini saya ingin membahas tentang topik saya hari ini, yaitu bagaimana sosial media dapat mempengaruhi kesehatan mental kita, terutama kita sebagai anak Gen Z. Nah, dalam hidup ini tidak bisa dipungkiri teknologi sudah semakin maju. Sosial media sangat membantu kita jadi bisa terhubung dengan siapa saja, mendapatkan informasi dengan cepat, bahkan membentuk dan membangun personal branding. Tetapi di balik semua itu, ada dampak yang bisa mempengaruhi kondisi mental kita. Mengapa sosial media bisa mempengaruhi mental kita? Contohnya, ketika kita melihat orang lain di sosmed dengan kehidupan yang terlihat sempurna, terlihat mewah, liburan yang keliling dunia, pencapaian besar, pokoknya hidupnya bahagia deh kelihatannya. Nah, tanpa sadar, kita tuh bisa mulai membandingkan diri kita dengan orang lain yang kita lihat. Kita mulai berpikir, kok saya nggak seperti dia ya, kok saya nggak bisa gini ya, kok saya nggak bisa gitu ya. Munculnya rasa insecure padahal yang kita lihat cuma sebagian cerita terbaik dari hidup mereka. Kita tidak tahu di balik itu, mereka mungkin sebelumnya juga berjuang untuk mendapatkan semua itu. Lalu yang kedua, overthinking dan kecemasan. Pernah nggak sih kalian tuh ngerasa gelisah ketika postingan kalian tuh likes-nya sepi? Ada nggak di sini yang pernah ngerasa kayak gitu? Pernah. Takut dengan pendapat orang lain terhadap kalian, ada yang pernah? Pernah. Nah, hal-hal kecil seperti itu tentunya sangat mengganggu pikiran kita. Dan tanpa kita sadari, kita jadi merasa bahwa diri kita itu masih banyak kurangnya. Bahkan karena overthinking itu ada yang sampai menghapus postingannya karena tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Dan yang terakhir, yaitu sosial media bisa memiliki efek buruk bagi otak. Mengapa bisa? Berdasarkan data dari Alo Dokter, karena produksi hormon dopamin yang memicu rasa senang dan nyaman di otak meningkat, sehingga saat kita membuka sosmed, otak akan mengidentifikasinya sebagai aktivitas yang menyenangkan, yang bermanfaat, sehingga harus dilakukan kembali. Akibatnya, kita jadi kecanduan sosial media. Efek senang yang diberikan karena sosial media itu hanya bersifat sementara, teman-teman. Jadi ketika dopamin yang bikin kita merasa nyaman dan happy itu hilang, kita akan kembali membuka sosmed untuk merasakan dan mendapatkan kembali perasaan happy tadi. Nah, dari kecanduan tersebut, otomatis orang yang mengalaminya pasti susah untuk lepas atau berjauhan dari gadget dan bermain sosial media. Hal ini bisa mengakibatkan orang tersebut menjadi abai dengan orang-orang dan lingkungan sekitarnya. Ia menjadi tidak peduli atau enggan untuk melakukan aktivitas bersama orang lain, ya karena dia terlalu asik dengan dunianya sendiri, terlalu asik untuk bermain sosial media. Nah, jika teman-teman mengalami salah satu dari yang sudah saya jelaskan dan terus dibiarkan, itu sangat berdampak lebih besar pada kesehatan mental teman-teman. Teman-teman jadi stres, cemas yang berlebihan, bahkan rasa percaya diri pun hilang. Tapi teman-teman tenang aja, karena kita masih bisa mengontrol hal tersebut. Pertama-tama, teman-teman bisa mulai untuk membatasi waktu. Teman-teman bisa kasih jeda dulu untuk diri kalian melakukan aktivitas di dunia nyata. Teman-teman bisa langsung berinteraksi dengan keluarga, dengan teman-teman kalian, atau melakukan hal yang kalian sukai. Lalu yang kedua, berhenti untuk membandingkan diri kalian dengan orang lain, karena setiap orang memiliki perjalanan hidup dan kelebihan yang berbeda. Lebih baik teman-teman fokus pada proses hidup kalian sendiri agar bisa mencapai apa yang teman-teman impikan. Dan yang terakhir, teman-teman boleh menyaring konten yang teman-teman
lihat kayak akun quotes gitu-gitu agar teman-teman jadi termotivasi dan menjalani hidup jadi lebih enjoy. Media sosial bukanlah sesuatu yang sepenuhnya buruk, tergantung bagaimana cara kita menggunakannya. Jangan sampai sosial media itu mengontrol diri kita. Jadilah generasi yang tidak hanya aktif di sosial media, tetapi juga aktif di kehidupan nyata, yang baik dan peduli terhadap kesehatan mental diri sendiri. Karena pada akhirnya, hal yang paling penting dalam hidup kita itu bukanlah penilaian orang terhadap kita di sosial media, tetapi bagaimana orang tahu bahwa kita memiliki pribadi yang baik dan benar. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya Aura pamit undur diri. Sampai jumpa di pembincangan singkat selanjutnya.